Selamat pagi Jemaat GB Eklesia, salam sejahtera untuk jemaat semua yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya yakin bahwa pada hari ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini bahkan di rumah saudara. Amin. Kita mau meyakini lebih lagi, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Dia yang ajaib. Engkau hadir Tuhan di tempat kami hari ini, Yesus. Engkau telah nyatakan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri lebih lagi untuk Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi untuk Tuhan nyatakan. Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau sembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. berikan sorak-sorai bagi Dia. Amin. Oh Yesus, Kau yang layak terima segala pujian, segala Haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang layak hanya Kau Tuhan. terima pujian. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Anugerahmu melimpah, anugerahmu kekal selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh ajaib kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil baginya. Allah yang berkuasa, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Hanya untuk-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Besar kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Tiada Allah seperti Kau. Sungguh manis Engkau, sungguh mulia, sungguh ajaib. Haleluya. Oh, Engkau ajaib Yesus, Engkau mulia. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Sungguh mulia, sungguh dahsyat. Bahkan kami Tuhan terkagum dan terkagum selalu akan kebaikan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari demi hari kami selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu. Jangan biarkan Tuhan mulut bibir lidah kami itu selalu mengeluh dan mengeluh Tuhan, tapi hanya ucapan syukur yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapakku yang baik, pada pagi hari ini kami menyerahkan tubuh, roh, jiwa kami dan pikiran kami untuk beri yang terbaik kepada Engkau Tuhan, lewat ibadah kami, lewat pujian kami, penyembahan kami, bahkan pendengaran kami akan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar kami Tuhan benar-benar fokus dan mempunyai motivasi yang murni untuk beribadah hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Berbicara Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami rindu kegerakan Allah boleh terjadi pada hari ini. Kami siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya.
Shalom sekali lagi saudaraku. Shalom. Kita mau bersuka cita lebih lagi, amin. Tetap bangkit berdiri saudara, kita akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, membesarkan nama Tuhan. Karena Dia Allah sumber segalanya dalam hidup kita. Dia Allah yang dahsyat, amin. Berikan yang terbaik, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, amen. Mari saudaraku, berikan yang terbaik untuk Tuhan, lebih sukacita lagi. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey! Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, musik memuji nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang di rumah, masih tetap semangat bertepuk tangan ya. Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Yesus. Mari saudaraku, angkat
Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Walaupun dalam posisi duduk, kita meyakini Roh Kudus tetap bekerja luar biasa, amin. Kita siap dibakar oleh kuasa Roh Kudus, amin. Haleluya. Mari nyatakan lewat pujian ini betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yes, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yes, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Engkau selalu nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ayo jemaat Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yes. Allah yang mengasihi, Dia mengasihi saya dan saudara, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Allah hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Amin.
Silakan duduk jemaat yang ada di rumah. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyatakan apapun dalam kondisi kita saat ini, beban apapun yang kita pikul, percayalah Tuhan tetap bersama dengan kita di segala kondisi kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan saya dan saudara. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, apapun dalam kondisi kami saat ini. Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Allah yang selalu memberikan jalan keluar lepas jalan keluar saat kami menemukan jalan buntu. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup dalam hidup kami, Tuhan. Bapakku yang baik, kami bersyukur dan bangga mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan Tuhan, saatnya kami ingin beri yang terbaik lagi untuk Engkau lewat pendengaran kami akan firman-Mu. Roh Kudus, tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut bibir lidahnya, agar apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Engkau. Urapi dia, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Firman Allah pada pagi hari ini akan berbicara yaitu hambatan dari iblis. Paulus dalam pelayanannya, saudara, mendapat hambatan dari kuasa iblis, ya, di dalam pelayanan Paulus, perjalanan pelayanan Paulus. Yang pertama di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Yang pertama, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami. Paulus tidak menerima pandangan yang keliru tentang kekristenan yang berdosa, yang menyatakan bahwa keselamatan yang disediakan oleh Kristus dan penebusan oleh darahnya tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dan kuasa dosa. Ajaran yang tidak alkitabiah ini menyatakan bahwa setiap hari semua orang Kristen akan berbuat dosa, melawan Allah dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan sepanjang hidup di dunia ini. Bertentangan dengan ajaran di atas. Yang pertama, Paulus menegaskan berkenaan dengan kelakuannya sendiri di tengah-tengah mereka, bahwa ia saleh, adil, dan tak bercacat, saudara. Yang kedua, Paulus memanggil baik gereja maupun Allah sendiri sebagai saksi bahwa kasih karunia Allah yang sudah cukup melalui Kristus telah memungkinkan dia sebagaimana dikatakannya di tempat lain untuk menyucikan dirinya dari semua pencemaran jasmani dan rohani, yang dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan demikian. Oleh sebab itu marilah kita membersihkan diri dari segala yang mengotori jiwa raga kita. Hendaklah kita takut kepada Tuhan supaya kita hidup khusus untuk Dia dengan sempurna. Dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus di sini di dalam pelayanannya, saudara, sebenarnya tidak ada yang dapat menyanggah dia, saudara, ya. Karena dia hidup dalam kekudusan. Hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan membersihkan diri dari segala yang mengotori jiwa raga kita, jiwa raga semua jemaat eklesia. Ya, hendaklah kita mempunyai rasa takut hormat kepada Tuhan, supaya kita sebagai umat Tuhan hidup khusus, ya, untuk Dia dengan sempurna. Dan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17,
Paulus di sini tidak mencari keuntungan dari firman Allah, penghormatan, uang, keberhasilan, tetapi Paulus berbicara sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sesuai dengan Allah yang memerintahkan Paulus, saudara, di dalam pelayanan. Jadi Paulus tidak mencari keuntungan ya di dalam pelayanan mereka, uang atau kehormatan atau keberhasilan, ya, tidak, sama sekali tidak. Tetapi dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan itu. Dia katakan semua itu, apa yang Allah perintahkan kepada dia. Nah, di dalam 1 Korintus 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, sebagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya. Paulus di sini di dalam pelayanannya juga mengatakan, saudara, dia di dalam pelayanannya itu tidak menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan kabar baik ini tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan perkataan saja yang Paulus lakukan, ya, tetapi dengan satu perbuatan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus dan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga saudara, keselamatan yang Paulus beritakan, Injil yang Paulus beritakan, ada kepastian, ya, yang kokoh di dalam dia. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, saudara kekasih, ya, yang harus kita lakukan. Kita harus hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, supaya iblis tidak bisa menggugat kehidupan kita, saudara. Di dalam pelayanan kita, dia tidak bisa menghambat pelayanan kita, ya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya, ya, dikatakan yang kedua di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan demikian, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ya, murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Saudara, Paulus mencela orang Yahudi yang melawan Injil, ya, dan berkata bahwa murka Allah sudah menimpa mereka, ya. Ini yang dikatakan oleh mereka, saudara kekasih. Kita melihat di dalam ayat yang ke-1 Tesalonika ini, di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 16 dikatakan demikian. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Saudara, ini yang dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, ya, saudara, di dalam 2 Tesalonika
2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Saudara, jemaat Allah yang menjadi milik Kristus, yang menjadi milik Kristus Yesus yang ada di negara kita di Indonesia ini, yang mengalami penderitaan dari pihak bangsa sendiri ya. Banyak pelayanan sekarang ini yang menderita karena bangsa sendiri, saudara kami, saudara kekasih, yang menolak Injil ya. Sama seperti yang dialami jemaat di Yudea dari pihak orang Yahudi. Orang-orang itu membunuh Yesus, membunuh Tuhan Yesus dan nabi-nabi serta menganiaya kami. Mereka memusuhi semua orang dan Tuhan sama sekali tidak senang kepada mereka. Bahkan mereka menghalang-halangi kami untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara kekasih, ya, di sini saudara, mereka mengatakan seperti itu, ya. Dan murka ini meliputi baik perihal Allah telah menyerahkan orang-orang Yahudi yang berhati keras ke dalam kebutaan dan pemikiran yang sia-sia, ya. Saudara, murka ini meliputi baik perihal Allah telah menyerahkan orang Yahudi yang berhati keras ke dalam kebutaan dan pemikiran yang sia-sia, ya. Itu Tuhan menyerahkan mereka kepada kebutaan dan pemikiran-pemikiran mereka yang sia-sia. Di dalam Roma 1 ayat 21 ya, dikatakan di sana, Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun manusia mengenal Allah, mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, manusia memikirkan yang bukan-bukan, ya, yang bukan-bukan. Hati mereka sudah menjadi gelap. Mereka merasa dirinya bijaksana padahal mereka bodoh, saudara. Ya, ini dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21, saudara. Ya, saudara, di sini mereka mengatakan seperti itu kepada bangsa itu pada saat itu, ya saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan mereka kepada ke hal yang tidak benar, saudara kekasih. Ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah mereka, ya, dan tidak bersyukur akan kasih karunia yang Allah berikan kepada dia, ya. Ke pengorbanan Yesus di kayu salib mereka tidak bersyukur, ya saudara kekasih. Malah mereka memikirkan yang bukan-bukan, hati mereka sudah menjadi gelap, ya, dan mereka merasa bijaksana padahal mereka sangat bodoh, saudara kekasih. Dan saudara, di sini di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 dikatakan begini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, ya saudara. Maka dari itu Tuhan akan mengambil kerajaan Allah dari bangsa itu pada saat itu, dari jemaat, ya, dari bangsa Yahudi, saudara kekasih. Tuhan akan ambil kerajaan Allah dan Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang menghasilkan buah, yang menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, yang pelayanannya mereka menjadi saluran berkat. Demikian juga kehidupan kita, saudara kekasih, orang-orang Kristen, orang-orang beriman yang ada di negara Indonesia ini. Ya, kita jemaat Eklesia, saudara, kita harus harus berbuah-buah, menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, supaya kerajaan Allah itu tidak diambil dari hidup kita, melainkan kerajaan Allah itu akan tetap ada bersama-sama dengan kita, supaya
Di dalam Matius 23 ayat 38 dikatakan, lihat rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, ya. Sehingga rumah kita, rumah secara rohani ini saudara, akan ditinggalkan, ya, dan menjadi sunyi, ya, supaya tidak ditinggalkan oleh Allah, ya, supaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kehidupan kita orang-orang beriman. Puji nama Tuhan. Yang ketiga sekarang saudara, ayat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ya, saudara, yang ketiga, tetapi iblis telah mencegah kami. Usaha pekabaran Injil Paulus kadang-kadang menghambat, kadang-kadang dihambat, ya. Maaf ya. Usaha perkabaran Injil Paulus kadang-kadang dihambat oleh iblis. Ya, iblis yang menjadi penghambat. Kebenaran Alkitab mengenai perlawanan iblis terhadap orang percaya yang setia meliputi hal-hal berikut, ya. Iblis diizinkan oleh Allah, ya, diizinkan oleh Allah, ya, diizinkan oleh Allah, saudara, untuk berperang melawan orang percaya dan menghalang-halangi mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan bagi Kristus, ya. Bagi kita orang-orang percaya yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan bagi kerajaan Allah, bagi Kristus, yang ingin melakukan sesuatu kebaikan, saudara, untuk Kristus, itu akan dihalang-halangi, saudara, ya, oleh kuasa iblis, saudara. Tetapi tidak usah khawatir, kita sebagai orang beriman. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Kenakanlah ayat 11 dan 12, ya. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ya, mari saudara, melawan kita bukan secara kelihatan begini, secara manusia sama manusia, ya. Musuh kita adalah iblis, roh-roh jahat. Tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Allah, ya, yaitu firman Allah, ya, selengkap senjata Allah. Kita harus memakai selengkap senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Tipu muslihat iblis itu harus dikalahkan, saudara. Ya, kita harus menang. Ya, makanya kita harus banyak belajar kebenaran firman Allah, ya, di dalam kehidupan kita sebagai umat orang-orang percaya kepada Dia, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Yang kedua, akan tetapi kuasa iblis harus tunduk kepada kekuasaan Allah yang lebih tinggi, ya. Akan tetapi kuasa iblis harus tunduk kepada kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, ya. Di sini kita akan melihat Ayub 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman, ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.
kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, di sini Ayub menjadi peperangan antara iblis dan Tuhan, saudara ya. Ayub, saudara ya. Kata iblis, apakah Ayub mau taat kepada Tuhan kalau pagarnya itu dibuka, perlindungan Tuhan itu dibuka dari Ayub, saudara? Apakah Ayub itu tetap taat kepada Tuhan, tetap beriman kepada Dia? Kita melihat, saudara, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, ya. Ayub tetap beriman kepada Dia. Ayub tetap mengikuti jejak Tuhan, ya. Dia tidak menyangkal Tuhan, ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali, saudara kekasih, ya. Ini Ayub, saudara kekasih, ya. Allah dapat membatalkan kegiatan iblis dan membalik semuanya menjadi kebaikan bagi kerajaannya, ya. Allah sanggup melakukan itu semua, saudara. Ya, kegiatan iblis, apapun kegiatan iblis dapat dibalik oleh Allah, saudara kekasih, menjadi kebaikan bagi kerajaan Allah, ya. Apakah kita sekarang ini di masa pandemi ini, saudara, ya, COVID-19, ya, kita lagi alami masalah musibah ini, apakah kita setelah mengalami musibah ini kita mau meninggalkan Tuhan? Ya, tidak, jangan, saudara. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh mundur, ya. Kita harus tetap maju, berjuang seperti Ayub, saudara. Berjuang terus, ya, supaya iblis dikalahkan, supaya kuasa iblis, saudara, takluk di bawah kaki Tuhan, ya. Iblis harusnya memang takluk di bawah kaki Tuhan, sebab iblis harus hanya menyembah kepada Tuhan, ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke 7 dan 9, pelayanan Paulus diberi duri dalam tubuhnya, ya, suatu penyakit pada tubuh Paulus yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul atau menggocoh Paulus supaya Paulus tidak menjadi sombong atau meninggikan diri. Ya, sudah 3 kali Paulus minta kepada Tuhan supaya duri itu, penyakit itu Tuhan cabut dari tubuh Paulus, ya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, kasih karuniaku sudah cukup bagimu, ya. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, ya. Kita harus belajar seperti Paulus, saudara. Jangan kalah kepada iblis, ya. Walaupun ada duri dalam kehidupan kita, dikasih duri di dalam kehidupan kita, kita tetap berharap kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Nah, iman kita harus tetap kuat kokoh, saudara. Ya, yang terakhir, ya, yang ketiga, perlawanan iblis dapat diatasi oleh doa orang-orang kudus, oleh darah anak domba, perkataan kesaksian, dan kasih yang kokoh bagi Allah kita, saudara kekasih. Iblis dapat dikalahkan. Oleh karena itu, ya, perlawanan iblis tidak perlu bersifat tetap, ya. Harus dikalahkan iblis itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, ya. Mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihani, ya, nyawa mereka sampai ke dalam maut, saudara. Ya, dengan doa, ya, dengan darah anak domba, kita tengking dengan darah anak domba, iblis pasti akan dikalahkan. Ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh pada Dia, ya, doanya benar, doanya akan didengar oleh Tuhan, saudara. Ya, mereka yang mau berkorban nyawanya sampai maut, ya, mengambil mereka, saudara kekasih, ya, mereka tetap iman mereka kepada Tuhan, ya, seperti itu, saudara kekasih. Dan juga doa Bapa kami juga, saudara kekasih, ya, kita perlu doa Bapa kami itu. Di dalam kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, karena memang Tuhan yang mempunyai kuasa yang dahsyat ajaib itu, saudara. Ya, sehingga iblis boleh mencobai kehidupan kita, saudara. Tetapi kalau ada kita bersama-sama dengan Roh Kudus, kita ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut, khawatir, gentar, saudara kekasih. Dengan pencobaan apapun, ya COVID-19 ini, saudara, kita tidak perlu takut, ya. Dan jangan kita melanggar perintah dari pemerintah juga. Kita harus ikuti jalan-jalan dari pemerintah, saudara kekasih. Ya, karena iblis harus Matius 4 ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, hanya kepada Tuhan saja berbakti, hanya kepada Dia iblis harus menyembah Tuhan, berbakti kepada Dia, saudara kekasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Maka kalau iman kita tetap, iman kita kuat kokoh, kita hidup tidak bercacat celah di hadapan Dia, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita, selalu bersama-sama dengan kita, dan kita akan menjadi pemenang-pemenang dan lebih dari pemenang. Walaupun di dalam pelayanan kita banyak persoalan, pencobaan, saudara kekasih, kita tetap akan menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Ya. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Haleluya, mari saudara kita akan membacakan pengakuan iman GBI, ya. Mari jemaat bangkit berdiri, ya. Bangkit berdiri jemaat yang saya kasihi, yang Tuhan kasihi, bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dalam hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Hamba Bapa, syukur, syukur, haleluya, haleluya, Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu Bapa, kami benar-benar mau mendengarkan ya Bapa, dan Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat merenungkannya ya Bapa, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, supaya Roh Kudus kami dapat melayani Engkau ya Roh Kudus, melayani Roh Kudus, haleluya, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, supaya kami dapat memberikan tubuh yang hidup kudus dan berkenan kepada Engkau, yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus yang sudah disiapkan Bapa. Oh Bapa, Engkau jamah kami setiap pribadi, kuduskan kami Bapa. Ampuni mungkin selama ini kami masih ada dosa-dosa di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Bapa, sucikan oleh kuasa darah Yesus, supaya kami layak menyambut perjamuan kudus, supaya kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, dan kami diberkati. Haleluya, baik pelayan-pelayan yang di rumah Roh Kudus yang akan melayani perjamuan kudus buat keluarganya Roh Kudus. Engkau berkati mereka Roh Kudus, Engkau pakai mereka ya Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat. Kami bersyukur, kami akan sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan menyambut perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Mari kita angkat bersama-sama perjamuan kudus. Angkat tinggi-tinggi, saudara, kita akan menyambutnya dengan iman, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, persoalan-persoalan hidup semuanya Engkau selalu mengerti akan segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami ya Bapa. Haleluya Bapa, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati sanak saudara kami, Engkau memberkati semuanya ya Bapa.
Haleluya, pelayan-pelayanmu yang melayani pada malam hari ini, Engkau memberkati ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan dan menyimak pengumuman sepekan. Doa pagi Senin sampai Jumat pukul 5 sampai pukul 6 pagi dan Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi di gereja. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GB Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing dan bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara, persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai Juni 2021 adalah sebesar 25.000 orang per tahun. Untuk pembayaran silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih. Batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang. Dan kita akan mengadakan perayaan ulang tahun GB Eklesia, dan perayaan itu akan diadakan secara online pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 7 malam. Demikian pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Abba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Tuhan, semua ini Bapa karena kasih karunia-Mu yang besar kepada kami Bapa. Ibadah online ya Bapa. Mungkin kami capek ya Bapa, masih tidur Bapa, tidak bisa mengikuti ibadah online. Bapa, Engkau tolong Bapa, jamah anak-anak-Mu setiap pribadi ya Bapa, supaya minggu-minggu berikutnya mereka bisa mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Haleluya, karena Bapa pada ibadah pagi hari Bapa, ibadah hari Minggu, ada berkat yang luar biasa yang Kau siapkan untuk kami jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur. Engkau juga tahu Bapa segala keperluan dan kebutuhan kami, segala kekurangan kami Engkau tahu Bapa. Engkau dapat mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami, kekurangan kami. Engkau dapat mencukupkan semuanya. Sebab Engkau dapat mengadakan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa.
segala persoalan-persoalan hidup ini Bapa, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pekerjaan, persoalan-persoalan suami istri, persoalan-persoalan anak-anak dan persoalan-persoalan yang lainnya. Engkau sanggup menyelesaikannya Bapa. Engkau sanggup memberi jawaban-jawaban kepada kami jemaat-Mu Indonesia. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur Engkau telah menjawab doa-doa permohonan kami jemaat-Mu Indonesia. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Bapa di surga, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hambamu pada pagi hari Bapa, dalam pelayanan mereka boleh benar-benar mengandalkan Engkau dalam segala perkara dalam pelayanan mereka Bapa, sehingga mereka dapat membawa kami jemaat-Mu Iglesia benar-benar dapat menikmati berkat-Mu yang melimpah Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Sebentar hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat yang Kau kasih ya Bapa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey! Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Woo! Kami mau menerima kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau nyatakan Engkau dalam hidup kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Yes. Kebangkitan pasti terjadi. Hey. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan